Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen penyusun jaringan. Perkenalkan, nama saya Yusril Isra Mahendra dengan NIM 20051204060 dari kelas TI 2020B. Komponen dasar penyusun jaringan LAN. Yang pertama adalah software atau perangkat lunak jaringan. Di dalam software terdapat sistem operasi jaringan, yakni Windows, Linux, Unix, macOS, Android, dan iOS. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada presentasi sebelumnya. Selanjutnya ada driver. Driver adalah salah satu jenis software khusus yang bertugas sebagai penghubung interaksi antara suatu komputer dengan hardware seperti WiFi, LAN, printer, mouse, keyboard, atau bahkan dengan sistem-sistemnya seperti BIOS atau VGA. Untuk contoh driver LAN sendiri terdapat Realtek LAN driver. Selanjutnya ada hardware, yakni perangkat keras jaringan. Yang pertama, pada hardware terdapat server. Server adalah sistem komputer yang memiliki resource yang besar dan layanan khusus untuk kebutuhan komputer atau perangkat lainnya. Klien. Server juga memiliki beberapa jenis yang bekerja sesuai fungsinya masing-masing, misalnya web server yang berfungsi untuk menjalankan website. Selanjutnya ada workstation. Workstation adalah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau komputer tersebut dengan server. Workstation tidak dapat menjalankan tugas pemrosesan. Tugas pemrosesan seluruhnya dilakukan oleh server sehingga beban pemrosesan dan lalu lintas network terpusat pada server. Istilah workstation juga sering disebut sebagai klien. Selanjutnya ada alat jaringan. Yang pertama ada NIC. NIC adalah suatu perangkat keras hardware berbentuk kartu ekspansi yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke sebuah jaringan dengan menggunakan kabel jaringan. NIC dikenal dengan beberapa istilah atau sebutan lainnya seperti LAN card, network card, atau juga Ethernet card. Selanjutnya ada switch. Switch adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 2, data link layer. Perangkat tersebut sebagai penyambung atau konsentrator dalam jaringan. Selanjutnya ada router. Router yakni perangkat jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet hingga ke tujuan melalui proses routing. Proses routing adalah proses yang meneruskan paket jaringan satu dengan yang lain melalui sambungan internetwork. Selanjutnya ada modem. Modem yakni sebuah alat pengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa untuk dikirimkan, juga pemisah antara sinyal informasi dan sinyal pembawa sehingga sebuah data dapat diterima dengan sempurna. Selanjutnya ada access point, yakni sebuah alat yang berfungsi penyebar sinyal yang terhubung melalui gelombang radio, juga penghubung antar jaringan nirkabel atau wireless. Selanjutnya ada kabel UTP atau unshielded twisted pair, salah satu jenis kabel jaringan yang digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer lokal atau local area network. Selanjutnya ada fiber optic, yakni sebuah teknologi transmisi sinyal kabel yang menggunakan benang atau serat, kaca, atau plastik. USB modem atau wireless. Di dalamnya terdapat USB wireless, yakni kabel USB yang menggunakan sistem wireless atau tanpa kabel, kabel. USB dongle, USB LAN, yang kabel biasa, wireless card, dan MiFi. MiFi bisa kita temui pada zaman dulu seperti yang dipublikasikan oleh Smartfren. Selanjutnya ada wireless router. Di dalam wireless router terdapat switch atau hub, ada router, ada kabel UTP unshielded twisted pair, dan ada kabel STP shielded twisted pair. Yang kabel shielded twisted pair adalah kabel yang terbuat dari tembaga dengan dua pelindung atau pembungkus. Kabel ini juga lebih mahal dari kabel UTP. Selanjutnya ada kabel fiber optik. Lalu juga ada konektor RJ45
yakni konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN, Local Area Network, dan topologi jaringan lainnya. Konektor RJ ini biasanya yang plastik bening, di dalamnya ada tembaga, nanti akan ditancapkan setelah kabel sudah ditata dengan urutan yang benar. Berikut adalah simulasi dari saya untuk pembuatan kabel UTP tip strike B. Mari kita tonton bersama-sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.